Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Divine Guidance Oracle. Apa kabar semua, sehat-sehat ya? Semoga dengan berlalunya energi portal 11-11 badan kalian, stamina kalian balik lagi. Oke, ini ada pesan semesta untuk New Moon ya. New Moon akan terjadi pada tanggal di Indonesia pada tanggal 15 ya. Puncaknya ya adalah sekitar jam 12.07 kalau aku lihat di internet seperti itu ya, waktu Jakarta ya. Kenapa kita membahas energi New Moon sih ya? Kemarin Full Moon, terus portal 11-11 dan sekarang New Moon ya. Kalau coba kalian mampir nanti di reading aku untuk pesan semesta 11-11 ya, di situ ada pesan tentang siklus ya, siklus kematian dan kelahiran, siklus yang berakhir dan akan mulai siklus yang baru ya. Jadi bulan itu kan bersiklus ya teman-teman, dan siklus bulan itu sebenarnya sangat mempengaruhi energi manusia ya. Aku tidak mempelajari astrologi, tapi aku mempelajari energi. Jadi ini aku menarik prediksi energinya yang sekiranya bisa bermanfaat buat kita ya, supaya kita bisa hidup selaras dengan alam. Jadi kita mulai mengenali fase-fase alam, tanda-tanda alam, apa yang terjadi gitu ya. Nah, New Moon artinya adalah bulan baru ya. Secara harfiahnya bulan baru artinya apa? Adalah siklus baru, adanya siklus baru di sini ya kan. Aku tarik dua kartu dari Moonology ya, Moonology dari Yasmin Bolan. Ini take time to breathe out ya, disseminating moon. Nah, ini kartunya juga jam card ya teman-teman. Jadi tadi aku shuffle kartunya, sebelumnya berdoa dan minta kartu, dan ini diberi jam card. Dan ini sangat cocok banget dengan kondisi sekarang, karena yang namanya disseminating moon ini disebut sebagai fase pertama bulan sesudah full moon ya, which is nggak terlalu jauh karena full moonnya kemarin akhir Oktober ya. Fase pertama sesudah full moon atau fase pertama bulan itu sesudah bulan purnama, ini namanya disseminating moon. Nah, pada fase ini sebenarnya kita itu diminta untuk apa sih? Diminta untuk berhenti sejenak ya. Diminta untuk pause gitu ya. Karena ya di petunjuk kartu ini dikatakan kita itu nggak mungkin selalu on terus ya. Akan ada waktu-waktu di mana kita harus beristirahat, melambat, memikirkan kembali ya apa rencana ke depan, atau merenungkan apa yang sudah terjadi ya, merenungkan apa yang terjadi dan bagaimana planning ke depan, seperti itu. Jadi ini cocok sekali dengan bacaan yang kemarin, pesan semesta dan pesan malaikat ya. Aku kasih linknya di description box ya, bahwa ada kalanya kita tidak bisa memaksa tubuh kita untuk terus-menerus beraktivitas seperti itu ya. Dan juga kita mesti mencari waktu untuk berhenti sejenak, melakukan apapun yang sedang kita lakukan. Kenapa gitu? Pause itu juga adalah suatu sebenarnya sesuatu siklus ya, on off ya kan, jalan berhenti itu semuanya siklus sebenarnya ya kan. Kita nggak akan mungkin jalan terus tanpa kita istirahat, tanpa kita berhenti. Pasti ada kalanya kita mesti berhenti. Berhentinya sebenarnya bukan karena kita malas ya, sekali lagi bukan karena malas, tetapi di sini berhentinya adalah untuk
mengkontemplasikan atau merenungkan perkembangan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, terus planning kita apa ya. Di situ di sebelahnya kartunya adalah your dream need a practical plan. Jadi apa yang kita inginkan dalam hidup ini, apa yang sudah kita jalani, itu kadang-kadang juga kita perlu renungkan dulu ya. Gimana? Maksudnya gimana nih maksudnya? Oke. Yang perlu kita renungkan lagi adalah apakah apa langkah-langkah yang mesti kita buat dalam hidup kita untuk mewujudkan tujuan ya, untuk kita menuju ke tujuan itu apa. Lalu apakah sudah benar? Apakah keinginan kita atau impian kita itu apakah bermanfaat ya? Apakah selama ini kita sudah melakukan hal yang benar, dan kalau ada tantangan atau masalah, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Jadi pause dulu untuk memikirkan semua itu, lalu membuat plan lagi ya. Dan planningnya yang apa? Yang praktikal ya. Kita itu boleh bermimpi ya. Kita boleh bermimpi. Kita boleh bervisualisasi, melakukan law of attraction, itu malah sebenarnya sesuatu yang sangat positif. Tapi sekali lagi, semua impian, semua cita-cita, keinginan kita itu harus punya rencana yang praktis ya. Kemarin aku di bacaan untuk 11 mengatakan banyaknya energi dari atas ya, karena energi dari semesta ini yang tercurah membuat kita itu seperti tidak praktis, membuat kita itu berhayal ya. Padahal hidup ini harus boleh sih mimpi, tapi kalau udah mimpi ya mimpinya cukup sekian, dan setelah itu untuk meraih mimpi itu apa? Kamu harus action ya kan, harus action. Nah, kamu diminta untuk berhenti sejenak ini sebenarnya untuk memikirkan action apa yang perlu dilakukan, seperti itu ya. Dan juga mesti praktis ya. Kemarin bacaannya juga kamu mesti grounded ke bumi. Grounded itu adalah praktis. Kalau punya planning kamu harus bisa kamu hitung-hitung, planningnya itu benar-benar bisa terwujud menjadi kenyataan. Artinya setelah planning dibuat ya action gitu. Ada orang yang planning terus-terusan tapi nggak pernah action, akhirnya tidak menghasilkan apapun. Jadi harus praktis, harus membumi ya. Walaupun kita tetap punya impian, punya cita-cita, melakukan visualisasi atau afirmasi, tapi tetap harus ada action. Nah, untuk mewujudkan action itu mungkin kita perlu review sejenak action apa, tindakan apa yang perlu ya dilakukan. Kita perlu bikin strategi ya. Jadi hidup itu kadang-kadang seperti orang perang ya, berperang. Kita kan nggak mungkin kalau berperang itu ya cuman sekedar pokoknya bawa senjata dan tembak misalnya, seperti itu. Perang harus ada strategi ya kan. Nah, seperti itulah yang terjadi dalam hidup kita juga seperti itu. Kita mesti punya strategi dalam hidup kita, seperti kita dalam medan perang gitu. Tanpa strategi, tanpa metode, maka kita bakalan kalah ya. Jadi ada kalanya mundur, retreat itu adalah untuk memikirkan strategi apa yang kamu perlukan, langkah-langkah apa yang kamu perlukan, tindakan seperti apa yang perlu kamu lakukan untuk bisa kamu sukses atau meraih apa yang kamu targetkan. Oke, what else?
Jadi teman-teman, kalau terasa sekarang ini seperti melambat ya, atau kamu diminta untuk berhenti sejenak, atau kamu merasa kurang produktif ya, kurang produktif dalam hal melakukan pekerjaan, kamu banyak melambat gitu ya, tidak secepat seperti biasanya. Sebenarnya ini adalah fase dimana kamu lebih banyak untuk berpikir ya, berpikir cara yang terbaik untuk mencapai tujuanmu itu seperti apa, bagaimana ya. Jadi untuk planning ke depannya, lakukan strategi seperti apa, metode seperti apa, rencana kamu tuh mesti dibikin praktis ya, dan harus ada action sebenarnya ya, dan define timing ya. Jadi kalau sudah disusun rencananya, actionnya akan seperti apa ya, nanti action plan itu akan bisa kamu lakukan pada saat yang tepat ya. Serahkan saja ini pada siklus semesta ya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi, memang siklus alam semesta itu sebaiknya jangan dilawan sebaiknya ya. Sebaiknya kita ikut selaras dengan siklus ini. Kalau siklusnya sekarang disuruh apa, sekarang disuruh berhenti sejenak, tak atur nafas sejenak, ya udah kita lakukan itu. Jangan kita ngotot ingin menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat ya. Mungkin ini bukan waktunya. Oke, ini pesan yang pertama ya. Semoga bermanfaat. Masih ada 2 pesan lagi yang aku tarik hari ini. Terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Kalau ini bermanfaat, share ke semua sosial media kamu. Oke, ini pesan yang kedua. Aku tarik dari deck Archangel Reading Card ya. Dan yang satunya dari Dennis Lin, Soul Coaching ya. Ada Angel of Wisdom ya, dan Acceptance. Coba dilihat di kartu Angel of Wisdom ini ya, ada seorang yang lagi baca buku ya, atau melihat buku, dan di belakangnya ada malaikat ya. Oke, wisdom atau kebijaksanaan itu biasanya identik dengan proses belajar ya. Dengan kita melakukan proses pembelajaran ya, kita tumbuh juga kebijaksanaan kita. Banyak pengetahuan yang kita dapat ya. Salah satunya di sini adalah lambangnya adalah buku ya. Artinya di sini juga ada pesan untuk kita itu banyak belajar ya. Banyak belajar, banyak study, banyak membaca. Dan sebenarnya lebih luas adalah pelajaran tentang kehidupan. Untuk apa? Untuk menumbuhkan wisdom sebenarnya, untuk menumbuhkan kebijaksanaan kita. Dan jangan khawatir, karena ada malaikat kebijaksanaan yang siap membantu ya. Aku suka sekali deck ini, Archangel Reading Card ini, karena nama-nama malaikatnya itu sangat praktis ya, praktis sekali dalam kehidupan kita gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau kita membutuhkan kebijaksanaan ya, kita cukup berdoa kepada malaikat kebijaksanaan. Kita perlu untuk memaafkan, misalnya kita susah untuk memaafkan, kita bisa minta malaikat yang membantu untuk memaafkan ya, Angel of Forgiveness, seperti itu. Dan lagi belajar membutuhkan bantuan untuk belajar, kita bisa meminta Angel of Learning. Dan banyak sekali malaikat yang sebenarnya mereka sangat praktis ada dalam kehidupan kita gitu. Misalnya kamu belajar apa sih? Belajar akuntansi gitu ya. Nah itu juga ada malaikatnya, malaikat akuntansi itu ada.
belajar seni ya, ada malaikat yang khusus membantu kita, yang para seniman atau yang lagi belajar seni gitu, belajar tentang healing. Nah, ada lagi malaikat yang ditugaskan untuk membantu kamu belajar healing atau membantu kamu healing. Nah, kalau sebenarnya kita memperkaya pengetahuan tentang malaikat ini dan bersedia meminta bantuan dan bersedia menerima juga ya, bersedia menerima bantuan mereka, sebenarnya hidup kita akan bisa jadi easy peasy lemon squeezy gitu ya. Karena sebenarnya yang membuat rumit itu sebenarnya adalah manusianya sendiri, karena sudah disediakan bala bantuan, sudah disediakan assistance ya. Assistance di sini bukan asisten yang tukang disuruh-suruh ya, tapi tentang orang yang akan membantu, atau sosok di sini adalah malaikat yang akan membantu, yang sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita. Cuman manusia itu sukanya semuanya ditanggung sendiri, mikir sendiri, susah-susahnya sendiri ya kan, capek-capeknya sendiri tanpa mau meminta bantuan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Nah, ini sekali lagi kita adalah bekerja selaras dengan hukum alam ya teman-teman, bekerja selaras dengan semesta. Semesta itu sudah memberikan banyak sekali sumber daya yang melimpah ruah, dan juga memberikan higher beings, great divine beings ya, makhluk ilahi yang tinggi, yang super kecerdasannya ini, yaitu para malaikat ini, untuk membantu kita seperti itu ya. Tapi kita tidak atau kurang bekerja sama dengan mereka, jadi lebih suka memikul semuanya sendirian. Jadi mulai sekarang mari kita bekerja sesuai siklus alam, dan kita terima bantuan dari alam semesta. Kita terima bantuan yang sudah disediakan ini ya. Nah, sebelahnya adalah acceptance ya. Acceptance di sini dikatakan I unconditionally accept, cherish, and love myself just as I am. Jadi ini ada hubungannya dengan menerima gift kamu ya, menerima berkat atau menerima anugerah yang memang udah ditakdirkan untuk kamu gitu ya. Kadang-kadang orang itu terus bertanya, apa yang berkat yang akan datang pada saya, apa anugerah yang akan datang gitu. Tapi ketika anugerahnya datang, seperti seolah-olah ditolak ya. Mungkin ada perasaan tidak layak seperti itu ya kan. Jadi misalnya kamu punya gift untuk healing ya, misalnya kamu punya gift untuk healing, tapi itu kamu tidak percaya gitu, masa sih, nggak mungkin tapi ternyata setiap orang yang datang ke kamu ya, walaupun kamu nggak punya ilmu healing sama sekali ya, ada orang yang naturally healer gitu ya. Ada orang yang kalau teman kamu atau siapapun yang datang ke kamu terus curhat ke kamu, mereka ngerasa bahwa seperti sembuh gitu. Mereka merasa setelah ketemu dengan kamu mendapatkan pencerahan, mendapatkan masukan seperti itu. Nah, itu kamu sebenarnya punya bakat natural sebagai seorang healer gitu. Cuman hal-hal seperti ini kadang tidak disadari, bahkan tidak diterima gitu ya. Tidak percaya kita bahwa kita punya gift seperti itu, dan ada yang denial, ada yang ditolak atau diabaikan gitu ya, disangkal gitu ya. Nah, jadi kalau kamu minta ya, kamu minta kepada alam semesta, maka kamu harus siap menerima ya kan. Ada berkat juga yang diberikan dari sejak sebelum kamu lahir, artinya dari kehidupan yang sebelumnya, maka itu sebenarnya sudah ditakdirkan untuk kamu, jadi harus diterima gitu. Ini adalah tentang menerima ya, menerima berkat yang sudah
diberikan dan menerima diri kita itu dengan penuh kebahagiaan ya, joyful, cherish ya. Hubungannya dengan kartu wisdom yang ada di sebelahnya ya. Sekali lagi ini adalah proses belajar artinya ya kan. Ada proses belajar diimplikasikan di dua kartu ini, dimana satu, kamu belajar tentang banyak pengetahuan kehidupan ya, tentang kebijaksanaan seperti itu, tentang ajaran-ajaran kuno mungkin seperti itu ya, untuk meningkatkan wisdom kamu, meningkatkan kebijaksanaan kamu. Dan yang kedua adalah menerima semua berkat yang menerima dengan penuh kebahagiaan, menerima sepenuhnya berkat yang Tuhan berikan kepada diri kita ya, termasuk bentuk fisik kita ya. Fisik kita mungkin tinggi badan, berat badan, mukanya seperti apa ya, itu adalah berkat juga kan. Artinya di sini adalah menerima diri seperti apa adanya, menerima diri sepenuhnya ya, unconditionally, sebagaimana saya, seperti itu ya. Dengan seperti ini sebenarnya kamu akan punya yang namanya self esteem gitu ya. Self esteem itu apa ya? Bukan cuma sekedar kepercayaan diri sebenarnya, tapi juga harkat ya, harkat diri ya, citra diri yang baik gitu. Kadang orang susah buat berkembang karena dia tidak punya harkat diri atau citra diri yang baik ya. Ada orang yang tidak bisa melihat kebaikan, bahkan dalam dirinya itu nggak bisa dilihat kebaikannya, seperti banyak mengeluh tentang aku kok gendut, pipiku cabi, hidungku pesek, aku kurang jangkung, seperti itu ya. Atau yang udah cantik, udah tampan, masih juga ngeluh gitu hal lain. Jadi kadang manusia mau dikasih bagus atau dikasih jelek, kadang-kadang kalau tidak bisa menerima sebagaimana apa adanya, semua dikeluhkan ya kan. Jadi di sini kita belajar untuk dengan bijaksana menerima diri kita apa adanya, karena diri kita itu adalah ciptaan yang sudah terbaik ya. Kita adalah ciptaan terbaik dari Tuhan ya. Tuhan itu menciptakan kita itu utuh dan sempurna sebenarnya. Yang bikin kita tuh tidak merasa utuh itu adalah diri kita sendiri ya, pikiran kita, mindset kita gitu, cara kita memandang kehidupan kita dan cara memandang diri kita. Nah, cara pandang kita terhadap diri harus dirubah ya. Itu kenapa kita mesti banyak belajar ya, supaya wisdom, kebijaksanaannya juga bertambah. Dan ini sangat penting untuk perkembangan kita sebagai umat manusia di bumi ini ya, terutama perkembangan jiwa. Kalau udah ngomongin jiwa ya, nomor satu adalah harus menyadari bahwa kita bukan hanya adalah tubuh fisik. Jadi kalau ada hambatan fisik itu harus dihilangkan, karena kita adalah jiwa ya. Lihat di readingan pesan semesta ya, 11:11 itu ada, kita adalah jiwa. Kita adalah jiwa yang memiliki tubuh fisik, bukan sebaliknya tubuh fisik yang memiliki jiwa ya. Jadi ya, accept di sini adalah menerima, di sini ada menerima diri seutuhnya kita sebagai jiwa juga ya. Lihat nih si gambaran wanita itu, dia memeluk hati, memeluk heartnya ya. Jadi heart ini adalah kalau aku ibaratkan ini adalah inti dari jiwa, inti dari diri kita atau jiwa kita ya. Inilah yang kita terima, diri kita itu bukan hanya sekedar tubuh fisik kita, tapi kita menerima diri kita sebagai jiwa kita, sehingga kita bisa unconditional ya, unconditional, bisa tanpa syarat mencintai diri sendiri ya. Jadi ini juga tentang self love, dan ini penting sekali karena tanpa penerimaan yang baik kita tidak akan punya tadi ya
self esteem yang baik atau harkat diri yang baik atau kepercayaan diri dan juga citra diri yang baik, karena tanpa itu kita nggak akan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? Semoga pesannya bisa diterima dengan baik ya. Kalau ini bermanfaat untuk kamu, share di semua sosial media kamu, tinggalkan like dan subscribe buat yang belum subscribe ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di message berikutnya ya. Oke, ini pesan berikutnya. Aku ambil 2 dari semuanya dari deck Dennis Lin ya. Ini Getaway ya, yang sebelah kiri, dan Soul Coaching kembali ya, seperti yang tadi Soul Coaching yang sebelah kanan. Ada Stepping into Stillness ya. My power is born in the majesty of silence. Dan Inspiration. I am receiving divine inspiration right now. Buat kamu yang saat ini mungkin lagi ada mental block ya, atau creativity block ya. Misalnya kamu kerja di bidang kreatif, atau ya dalam pekerjaan atau dalam kehidupan kamu lagi terasa mandek ya, stuck gitu ya. Sekali lagi hubungannya dengan pesan yang pertama tadi ya teman-teman, kita disuruh pause dulu, disuruh breathe out dulu ya, disuruh atur nafas dulu untuk merumuskan strategi atau metode dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau sekarang ini kamu merasa stuck ya, hidup kamu merasa stuck, merasa nggak tahu mesti kemana ya, ajakan di sini adalah untuk stillness atau hening ya. Carilah Tuhan dalam keheningan. Siapa ya itu ya? Aku lupa. Anthony de Mello atau siapakah? Kamu ngerasain nggak ketika kamu itu sibuk banget ya, sibuk banget, tubuh kamu itu gerak terus, misalnya banyak aktivitas fisik ya, banyak aktivitas fisik yang kamu lakukan ya, itu sebenarnya kamu susah buat mikir gitu. Otak kita itu cenderung tidak aktif bekerja ketika tubuh fisik kita itu aktif ya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang kita tidak membutuhkan inspirasi itu tidak dengan otak fisik ya, karena ini tentu saja masalahnya adalah intuisi ya kan, intuisi. Jadi gimana untuk mendapatkan intuisi ya, adalah kamu mesti meminimalkan atau mengenolkan ya, meminimalkan bahkan mengenolkan sama sekali yang namanya aktivitas fisik. Artinya apa? Duduk, diam, hening. Ketika kita hening, tidak ada aktivitas fisikal ya, otak kita itu akan cenderung kinerjanya lebih meningkat ya, responnya juga lebih baik sebenarnya. Dan di saat hening ini sebenarnya intuisi kita itu akan lebih tajam. Jadi kalau mau meningkatkan intuisi itu adalah mesti belajar hening. Orang yang hidupnya gaduh ya, gaduh itu artinya ya tuh nggak bisa hening, banyak pikiran, banyak emosi yang berkecamuk ya, banyak pikiran, banyak emosi yang berkecamuk itu ibaratnya adalah noise, adalah suara yang berisik gitu. Gimana kalau kamu berada di tempat yang berisik, terus ada orang yang manggil nama kamu, kira-kira kamu gampang nangkep nggak? Apakah kamu akan tahu kalau nama kamu tuh dipanggil ketika suasana di sekeliling kamu tuh berisik ya kan? Nah itu ibaratnya kalau kenapa intuisi kita itu nggak jalan ketika kita itu dalam kondisi yang noise ya, lagi banyak pikiran, lagi banyak emosi yang berkecamuk ya. Itu kenapa semua aktivitas fisik dan semua aktivitas berpikir yang tidak, maksudnya berpikirnya itu
pikiran yang tidak tertata ya, pikiran kita itu datang pergi ya, tapi kalau tidak di manage maka pikiran kita akan kacau kan. Nah, ketika kita stillness, kita minimalkan atau mengenolkan semua aktivitas fisik dan masuk ke dalam keheningan, dan berpikir kamu tuh pun akan lebih jernih ya, karena dalam keheningan itu sebenarnya vibrasi kamu juga akan meningkat, noise-nya juga, inner noise itu akan minimal, akan reduce, akan berkurang, maka kamu akan bisa mendengar yang namanya intuisi atau suara dari hati nurani. Atau kadang-kadang aku mengatakan juga itu ada sebenarnya suara diri sejati kamu yang bicara lewat hati nurani ya. Inilah yang nanti akan memberikan inspirasi, memberikan ide, memberikan solusi, jalan keluar ya. Jadi latihan untuk stillness ya, latihan untuk hening. Dengan hening maka akan banyak bisa berkomunikasi dengan diri sejati. Ketika kita hening ya, salah satunya ketika kita meditasi juga ya. Tetapi meditasi sebenarnya adalah bukan sekedar hening. Hening itu baru awal dari meditasi ya. Baru hening aja, belum masuk dalam fase meditasi, sebenarnya kamu itu sudah naik vibrasinya. Dengan meningkatkan vibrasi, kamu akan bisa berkomunikasi misalnya dengan spirit guide kamu ya, atau dengan malaikat penjaga kamu ya kan. Nah, tadi di bacaan kedua udah disinggung juga tentang malaikat. Nah, ini kamu bisa berkomunikasi dengan mereka secara intuitif adalah ketika kamu hening ya. Jadi sering-seringlah buat kamu yang sudah terbiasa meditasi, ini pasti nggak akan masalah ya. Tapi buat kamu yang sama sekali belum terbiasa dengan meditasi atau keheningan, nah sering-seringlah melatih keheningan teman-teman ya. Ketika kita inner noise ya, banyak pikiran, banyak emosi yang loncat-loncat, tidak terkendali emosinya, banyak pekerjaan, aktivitas fisik misalnya ya, banyak pekerjaan rumah atau pekerjaan di kantor yang kamu tangani. Nah, itu ibaratnya adalah noise tadi, dimana kalau udah noise, ada berisik, itu kamu gak akan bisa mendengarkan hati nurani, kamu tidak akan bisa juga mendengarkan tuntunan dari para spirit guide, para malaikat seperti itu, karena sibuk ya. Jadi belajar hening itu ternyata sangat penting. Oke, yang ketiga ini pesannya cukup jelas ya, cukup singkat, semoga bermanfaat ya. Share di semua sosial media kamu ya kalau ini bermanfaat, like dan subscribe-nya ya, jangan lupa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati ya oleh sinar dan cinta ilahi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye.